Bab 074. Kami akan melakukan yang terbaik, Pak. Namun, hasilnya tetap kembali pada takdir yang sudah digariskan oleh Tuhan. Setelah memperoleh persetujuan dari Rahmat, dokter itu kembali masuk ke ruang UGD dan menjalankan prosedur operasi caesar. Rahmat terus menunggu dengan cemas. Ucapan dokter tadi memang benar. Apapun itu, hasilnya kembali lagi kepada takdir Tuhan. Namun, dalam situasi yang panik seperti ini, Rahmat tidak bisa menerima ucapan itu. Dia mau Cahya dan anaknya selamat apapun yang terjadi. Operasi Cahya berjalan cukup lama, atau memang Rahmat saja yang merasa waktu seolah melambat. Dia terus saja bergerak, berusaha menghilangkan keresahan hatinya. Duduk, berdiri, mondar-mandir, dan sebagainya. Namun, apapun yang dia lakukan, rasa cemas dan khawatir dalam hatinya tak juga sirna. Rahmat akan kembali memandangi pintu ruang UGD, berharap dokter segera keluar dan memberikan kabar baik. Ponsel Cahya bergetar sejak tadi. Rahmat kurang menyadarinya karena tasnya dia letakkan di kursi tunggu sementara dia berkali-kali mondar-mandir untuk menenangkan diri. Siapa yang menghubungi Cahya? Rahmat menggumam pelan. Sebenarnya, dia sedang tidak berminat untuk bicara dengan siapapun, tapi karena getaran ponsel itu berkali-kali, Rahmat akhirnya memeriksa ponsel Cahya. Ternyata, yang melakukan panggilan berkali-kali itu Cici. Rahmat ingat Cahya pernah bilang kalau Cici tidak akan menyerah terus menghubungi Cahya kalau tidak diangkat, kecuali Cahya sudah mengirimkan pesan dulu kepada Cici bahwa dia masih ada keperluan. Rahmat akhirnya menerima panggilan itu. Hal, Cahya, kamu kemana aja sih? Duh, aku khawatir banget tahu. Enggak. Mana dari tadi nggak ada kabar lagi. Kamu kemana aja? Ini saya, Rahmat. Kapten Rahmat. Kok bukan Cahya yang nerima panggilan? Sejak Cici mulai tertarik mencari pasangan tentara, dia memang suka memanggil Rahmat dengan sebutan Kapten. Sebenarnya sekalian iseng saja, tapi malah jadi kebiasaan akhir-akhir ini. Cahya saat ini sedang dioperasi. Hah? Apa maksudnya? Operasi? Cahya kenapa? Apa dia melahirkan? Tapi bukannya kehamilannya Cahya baru 7 bulan. Kok udah lahiran aja? Cici terus mengoceh, Rahmat sampai pusing bagaimana menjawabnya. Kepalanya sudah pening karena memikirkan Cahya, sekarang ditambah lagi dengan suara cempereng Cici yang memekakkan telinga. Kapten Rahmat. Cahya harus melahirkan dini karena kecelakaan, jadi dia sedang dioperasi sekarang. Kalau gitu aku harus ke sana. Kapten Rahmat, bisa cari lokasi rumah sakitnya, nggak? Aku khawatir banget nih. Iya, saya akan kirimkan segera. Setelah itu, panggilan diakhiri. Rahmat segera mengirimkan lokasi rumah sakit ini kepada Cici menggunakan ponsel Cahya. Cici membalas bahwa dia akan segera datang. Rahmat menghela napas panjang. Baru saja dia selesai mendengarkan ocehan Cici, sekarang gantian ponselnya yang terus-terusan bergetar. Rahmat memeriksa ponselnya dan memang sudah ada beberapa missed call dari Pandu. Sekarang sudah panggilan ke-6, Rahmat segera mengangkat panggilan itu. Halo, kamu di mana Cap? Dari tadi dihubungi nggak ada kabar. Kamu dicari sama Pak Letkol. Buruan balik. Maaf, Pandu. Aku nggak bisa ke sana sekarang. Pandu bingung. Padahal dia tahu Rahmat itu sangat disiplin. Hah? Apa maksudmu? Sekarang aku lagi di rumah sakit. Aku lupa mengabari kamu karena tadi panik di ambulans. Istriku kecelakaan, sekarang dia sedang dioperasi untuk melahirkan dini, jelas Rahmat. Pandu di seberang panggilan kaget sekali mendengar kabar itu. Mendadak, dia teringat dengan mendiang istrinya yang meninggal karena kecelakaan. Pandu tahu rasanya panik dan khawatir saat istri sedang dalam masa kritis, jadi dia sangat bersimpati kepada Rahmat. Aku turut prihatin,
Rahmat. Semoga semuanya baik-baik saja antara istri dan juga calon anakmu. Aku akan laporan ke Pak Letkol dulu baru kemudian nyusul kamu ke rumah sakit. Iya terima kasih, maaf merepotkan. Enggak kok. Kamu fokus saja jaga istrimu sekarang. Kalau begitu, aku tutup panggilannya. Setelah panggilan itu selesai, Cici datang dengan langkah tergesa-gesa. Dia datang bersama dengan Elang yang juga kelihatan panik sekali. Bulir-bulir keringat tampak menetes di wajah Cici dan Elang, menandakan bahwa mereka berdua pasti berlari dari parkiran ke tempat Rahmat. Bagaimana keadaan Cahya, Kapten Rahmat? Dia baik-baik aja, kan? Tanya Cici langsung. Belum ada kabar. Tunggu saja sampai dokternya keluar, jawab Rahmat lesu. Cici merangkul lengan Elang, berusaha menenangkan diri. Namun, dia tetap merasa panik. Tak lama kemudian, dokter keluar. Rahmat langsung menghampiri dokter itu berikut dengan Cici dan Elang yang ikut di belakangnya. Bagaimana kondisi istri saya, dok? Tanya Rahmat cemas. Bayinya selamat, tapi saat ini harus berada di dalam inkubator karena berat badannya kurang dari kilogram. Bayi premature memang membutuhkan penanganan ekstra. Rahmat bernapas lega. Dia sudah khawatir sekali dan takut kehilangan anaknya. Lalu, bagaimana dengan Cahya, dok? Bagaimana dengan istri saya? Ekspresi dokter itu seketika berubah. Mohon maaf, saat ini Bu Cahya belum rahmater. Keadaan beliau sedang koma karena mengalami emboli atau pendarahan. Banyak-banyak berdoa saja, semoga pasien segera kembali. Rahmat lemas mendengarnya. Apa? Koma. Koma terjadi karena kerusakan di salah satu bagian otak baik sementara atau permanen, dan yang bisa dilakukan hanya menunggu sambil memberikan perawatan terbaik. Bagi Rahmat, itu sama saja dengan setengah meninggal. Rahmat mengepalkan tangannya kuat-kuat, berusaha menekan rasa sedih yang mendalam di hatinya. Apakah ada kepastian kapan istri saya akan bangun? Dokter itu menggeleng. Maaf, itu sudah di luar kuasa kami. Rahmat lemas sampai hampir jatuh, untungnya Elang sigap menahan tubuhnya. Rahmat syok berat. Kalau seperti ini, seberapa besar dia bisa berharap Cahya akan kembali? Cahya masih dirawat di ICU karena koma. Rahmat benar-benar sudah seperti orang yang depresi berat saat mengetahui bahwa sang istri setengah meninggal di ranjang rumah sakit. Sementara bayinya yang premature dirawat di NICU. Ujian bertubi-tubi datang padanya. Saat ini, dia berdiri sendirian. Sudah tidak ada lagi mendiang ibunya yang bisa menguatkan mental Rahmat. Saat sedang depresi itu, ponselnya lagi-lagi bergetar. Rahmat kira, itu mungkin dari Pandu yang mengabari mau datang, sebab memang rekannya itu tadi bilang akan datang setelah bicara dengan Pak Letkol. Namun, ternyata yang menghubunginya adalah Sari, sang adik. Halo, Sari. Halo, Kak Rahmat. Bisa minta tolong jemput aku di stasiun, enggak? Maaf ya mendadak banget ngasih kabarnya. Rahmat mengernyit. Belum lama sejak Sari berangkat untuk lanjut pendidikan, mengapa sekarang dia sudah pulang lagi? Kan kamu belum selesai pendidikan, Sari. Kenapa pulang lagi? Rahmat khawatir Sari ada masalah juga makanya dia pulang. Sebelumnya, Sari berhenti melanjutkan pendidikan karena masalah ekonomi dan juga Andi. Kali ini apa lagi? Iya, Kak. Maaf ya, setelah aku pikir-pikir lagi, kayaknya aku nggak lanjut pendidikannya. Aku mau balik ke kesatuanku aja. Soalnya, entah kenapa aku nggak bisa fokus selama pendidikan. Takutnya malah jadi beban dan sia-sia, jelas Sari. Sejujurnya, kalau bagi Rahmat, keputusan Sari itu sangat disayangkan. Berhenti di tengah jalan juga sama saja menyia-nyiakan waktu. Namun, meskipun Rahmat adalah kakaknya,
dia tidak mau terlalu ikut campur dalam keputusan Sari. Bagaimanapun, mereka berdua sudah sama-sama dewasa. Masing-masing sudah bisa menentukan keputusan yang baik menurut pandangan masing-masing. Bagi Rahmat baik, belum tentu bagi Sari baik, jadi Rahmat juga tidak mau memaksakan sesuatu hanya karena posisinya sebagai seorang kakak. Begitu, ya sudah kalau itu memang sudah jadi keputusan kamu. Kak Rahmat tenggak apa-apa, kan? Rahmat mengernyit. Kenapa? Enggak, suara kakak kedengeran agak aneh. Terus juga, Kak Rahmat nggak nanya macam-macam ke aku soal alasan aku berhenti pendidikan lanjutan. Itu keputusan kamu. Lagian kamu sendiri yang jalani. Yang penting kamu sudah memikirkan konsekuensi ke depannya aja. Oke lah. Syukur kalau Kak Rahmat nggak marah. Jadi, Kak Rahmat bisa jemput aku di stasiun, nggak? Maaf, Sari. Kakak nggak bisa jemput kamu sekarang. Kakak lagi di rumah sakit. Pesan taksi online saja ya. Sari di seberang panggilan kaget luar biasa saat mendengarnya. Apa? Rumah sakit? Kenapa di rumah sakit? Kak Rahmat kenapa? Kecelakaan saat tugas? Atau ada apa? Pertanyaan bertubi-tubi Sari menunjukkan bahwa adiknya itu pasti sedang panik sekarang. Wajar saja. Tiba-tiba mendengar salah satu anggota keluarga berada di rumah sakit pasti langsung membuat panik. Cahya. Kak Cahya udah lahiran emangnya? Bukannya kalau nggak salah hitung sekarang masih sekitar 6 atau 7 bulan. Sudah, tapi memang terpaksa harus dikeluarkan meski belum waktunya. Sekarang Cahya koma dan anak kami juga lagi dirawat intensif di NICU. Apa? Ya Allah, ya udah, Kak Rahmat nggak usah jemput aku. Kakak sare lokasi rumah sakitnya aja, biar aku naik taksi ke sana langsung. Kamu serius mau langsung ke sini? Pulang saja nggak apa-apa kok, Sari. Kamu juga pasti lelah sebabis perjalanan. Enggak. Aku harus ke rumah sakit sekarang juga. Aku nggak capek kok. Buruan Kak Rahmat sare alamat rumah sakitnya. Oke, kalau begitu kakak tutup panggilannya. Ya, Kak. Buruan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah panggilan diakhiri, Rahmat segera mengirimkan lokasi rumah sakit di mana Cahya dirawat sekarang. Sari membalas bahwa dia akan segera datang dan Rahmat bahkan menjawab dengan, oke, saja. Sekitar kurang lebih 1 jam perjalanan, Sari akhirnya sampai di rumah sakit. Dia masih membawa tas besar berisi barang-barangnya selama pelatihan. Dia langsung menuju ke tempat Rahmat, dan kaget sekali saat melihat ada Elang di sana. Mereka berdua sempat bertemu pandang satu sama lain, tapi Sari langsung memalingkan wajahnya kepada Rahmat. Dia lebih baik pura-pura tidak kenal dengan Elang. Gimana keadaan Kak Cahya? Tanya Sari kepada Rahmat. Rahmat menghela napas panjang. Ya begitulah, dia masih koma. Rahmat kelihatan sangat terpuruk, membuat Sari prihatin melihatnya. Sebagai adik, tentu Sari sangat mengenal karakter Rahmat. Kakaknya itu lumayan dingin dan kaku. Jarang sekali dia menunjukkan ekspresi yang jelas di wajahnya. Apalagi, sejak dia resmi menjadi tentara, kekakuannya malah menjadi-jadi. Makanya, jika saat ini dia menunjukkan ekspresi sedih sejelas itu, sudah pasti itu dalam taraf kesedihan luar biasa. Sari memeluk kakaknya dan berusaha menguatkan. Sabar ya Kak. Semuanya pasti baik-baik aja. Kak Cahya pasti segera bangun. Rahmat balas memeluk Sari. Iya, tolong bantu doakan juga, Sar. Pasti, Kak. Seorang dokter datang dan mengatakan bahwa salah satu anggota keluarga boleh menemui Cahya. Sayangnya, kunjungan itu memang dibatasi hanya untuk 1 orang saja demi mempertimbangkan kondisi perawatan yang kondusif. Akhirnya, Rahmat masuk ke dalam untuk melihat kondisi Cahya.
Jemari Rahmat bergetar saat menyentuh lengan Cahya yang terasa agak dingin. Seluruh kulit sang istri pucat, seolah tidak ada aliran darah yang mengalir di nadinya. Rahmat Jangsung lemas, jatuh di samping ranjang Cahya. Air matanya mengalir lagi. Rahmat tak kuasa menahan tangis. Rahmat terus menggenggam telapak tangan Cahya. Kehangatan suhu tubuh Cahya tidak terasa seperti biasa. Cahya, kapan kamu bangun? Anak kita udah lahir, sayang. Dia pasti nunggu ibunya bangun juga supaya bisa kamu peluk. Rahmat menarik napas panjang. Suaranya mulai terisak-isak. Dia tidak bisa menahan kesedihannya. Apapun tentang Cahya telah menjadi prioritas dalam hidup Rahmat. Makanya ketika hal ini terjadi, Rahmat benar-benar runtuh. Seolah seluruh hidupnya hancur berkeping-keping. Cahya, apa kamu capek sekali? Apa kerjaan rumah terlalu banyak? Saya kurang membantu kamu, ya. Maafin saya Cahya. Padahal saya sudah berjanji untuk selalu menjaga kamu. Padahal saya sudah katakan kalau kamu adalah tanggung jawab saya. Tapi saya gagal. Saya gagal. Rahmat mengusap air matanya dengan asal. Dia mengecup pelan dahi Cahya. Baiklah, nggak apa-apa kalau kamu masih capek. Kamu istirahat saja dulu, tapi janji ya, jangan lama-lama. Karena saya dan anak kita pasti akan kangen sekali sama kamu. Saya akan terus menunggu kamu sampai kamu selesai istirahatnya. Rahmat mencium jemari Cahya berkali-kali. Tanda hubung. Di luar, Sari terus menunggu. Dia sebenarnya juga ingin tahu bagaimana kondisi kakak iparnya di dalam sana. Dulu, Sari memang tidak suka dengan Cahya. Namun, sejak dia Rahmater dengan kesalahannya, dia menyayangi Cahya sebagaimana dia sayang kepada Rahmat. Cici duduk di sebelah Sari. Sejak tadi Cici melirik ke arah Sari. Cici tahu kalau Sari itu benci dengan Cahya setelah semua apa yang terjadi, tapi kali ini sikap Sari kelihatan cemas. Cici jadi heran dan berpikir mengapa bisa berubah sedrastis itu. Arah mata Cici beralih pada tas besar yang dibawa Sari. Karena suasana di antara mereka juga canggung, Cici yang tidak betah dengan hening dan kekakuan akhirnya berusaha mengajak Sari mengobrol dengan basa-basi. Dari mana, Kak? Kok bawa tas besar? Sari melirik Cici, masih dengan ekspresi datarnya. Melihat Sari dari dekat begini membuat Cici berpikir, apa mungkin keluarga Sari dan Rahmat itu memang spesialis memasang wajah kaku. Karena kalau dilihat-lihat lagi, ekspresi mereka saat sedang diam itu mirip luar biasa. Baru pulang dari luar kota, jawab Sari seperlunya. Cici mangut-mangut. Oh, begitu. Mereka malah diam lagi. Sungguh, Cici bahkan heran dengan dirinya sendiri yang tidak bisa membuat topik pembicaraan apapun. Masalahnya, itu adalah kemampuan spesial Cici. Namun, berhadapan dengan Sari membuat bakat terpendamnya itu mendadak tidak berguna. Anu, aku ke kantin dulu ya. Mau beli minum. Cici yang tidak betah dengan suasana diam itu akhirnya memutuskan pergi saja. Sebagai manusia social butterfly dan suka banyak bicara, Cici merasa benar-benar tekanan batin di dekat Sari dan Elang yang betah. Sekali diam, hanya tinggal Elang dan Sari di kursi tunggu. Setelah adiknya pergi, Elang terus melirik Sari. Sudah lama mereka bertemu, entah mengapa sekarang Sari kelihatan lebih cantik. Auranya juga tampak lebih segar dari terakhir kali yang diingat Elang. Sari sebenarnya Rahmater ditatap terus-terusan. Namun, awalnya dia berusaha abai. Sayangnya, Elang tidak berhenti menatapnya, membuat Sari risih. Dia menoleh, balik menatap Elang dengan galak. Apa lo lihat-lihat? Sentak Sari dengan bengisnya. Elang hanya tersenyum kecut mendengarnya. Ah, ternyata bagian itu tidak berubah sama sekali. Sari masih saja galak dan kasar.
Sementara itu di kantin rumah sakit, Cici yang baru membeli air mineral sambil jalan-jalan di sekitar sana akhirnya memutuskan kembali ke tempat Cahya. Dia juga khawatir nanti Elang mengomel karena terlalu lama. Dia pergi. Saat berjalan, Cici tidak terlalu fokus karena sambil memandangi sekitar. Pemandangan rumah sakit itu sebenarnya jauh dari kata indah. Di mana-mana hanya ada pasien, petugas rumah sakit, dan para keluarga yang ekspresinya muram. Cici tidak fokus berjalan dan tak sengaja menyandung undakan di koridor. Dia kaget sekali sampai botol mineralnya jatuh. Ketika dia oleng dan hampir menghantamkan badannya ke lantai koridor. Yuma sakit, sebuah tangan kekar menahan pinggangnya dari belakang. Hampir saja, ucap orang itu. Cici syok dan langsung menoleh. Dia bertemu pandang dengan Pandu yang juga sama menatapnya. Entah berapa detik berlalu, yang jelas mereka terus berada pada posisi itu selama beberapa saat. Hati-hati kalau berjalan, dan maaf tadi saya hampir menabrakmu juga karena buru-buru. Cici langsung menunjuk wajah pria itu. Kamu temannya Kapten Rahmat, kan? Pria itu mengernyit, dan dia juga baru ingat bahwa wajah Cici terasa familiar. Oh, dan kamu temannya Bu Cahya. Cici mengangguk. Pak Pandu. Benar nggak? Aku agak lupa.